Shalom, Horas. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami, Allah yang memelihara hidup kami. Kami saat ini Tuhan datang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita perhatikan perenungan firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu, yaitu bagaimana setelah Yesus bangkit dan memberikan mandat kepada Simon Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, maka perenungan firman Tuhan pada hari ini merupakan kelanjutannya yang masih membahas tentang sang gembala dan domba. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih untuk membaca firman Tuhan dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berawan dan kelam. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di tempat penggembalaan yang baik itu, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih, untuk memahami tema sang gembala dan umat yang dibahas dalam nats yang sudah kita baca, terlebih dahulu kita perlu memahami latar belakang dari kitab ini. Namun sebelumnya kita akan melihat siapakah Nabi Yehezkiel. Yehezkiel adalah seorang nabi yang bernubuat pada masa pembuangan bangsa Israel ke Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Di tengah-tengah kondisi bangsa Israel yang mengalami keterasingan, Allah memanggil Nabi Yehezkiel menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Itu disampaikan melalui nubuatan, penglihatan, bahkan tindakan simbolis yang diberikan Allah kepada Nabi Yehezkiel. Bapak, Ibu yang terkasih, untuk menolong kita dalam memahami pasal 34 ini, khususnya bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, kita terlebih dahulu memahami pembagian kitab Nabi Yehezkiel, kitab Yehezkiel secara garis besar, di mana kitab Yehezkiel terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal 24 berisi tentang kejadian dan nubuatan mengenai hari Tuhan untuk bangsa Israel. Hari Tuhan yang dimaksud berarti nubuatan tentang kehancuran bangsa Israel. Kehancuran bangsa Israel adalah merupakan penghukuman Allah terhadap umatnya dan pemberitahuan berakhirnya kerajaan Yehuda. Nabi Yehezkiel menyampaikan nubuatan kepada bangsa Israel akan mengalami kengerian. Hal ini disampaikan oleh Nabi Yehezkiel dengan menyatakan bahwa mata Tuhan tidak akan menyayangkan umat itu atau mengasihi mereka.
dan Tuhan akan memalingkan wajahnya dari mereka, serta mengizinkan musuh-musuh bangsa Israel menajiskan bait kudus, bait Allah. Sebab bait kudus atau baitnya Allah di Yerusalem merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, bagian yang kedua dimulai pada pasal 25 sampai 32 berisi tentang kejadian atau nubuatan mengenai hari Tuhan terhadap kehancuran bangsa-bangsa lain. Dan bagian yang ketiga dimulai pada pasal 33 sampai 48 berisi tentang kejadian dan nubuatan mengenai pemulihan bangsa Israel. Bagian akhir kitab ini adalah berita penghiburan bagi bangsa Israel. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat bahwa kitab Yehezkiel pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan dua peristiwa besar yang akan dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama, bangsa Israel akan mengalami peristiwa bahwa Allah jelas-jelas tidak akan bersikap acuh tak acuh pada gaya hidup dan perilaku bangsa Israel. Karena mereka terang-terangan melanggar hukum Allah dan ketetapan perjanjian dengan Allah. Maka hal tersebut menimbulkan konsekuensi yang sangat mengerikan bagi negeri, bahkan kehidupan serta kebebasan bangsa Israel. Dan hal yang kedua yang ditekankan oleh kitab Yehezkiel adalah nubuatan mengenai belas kasihan atau anugerah pemulihan bagi bangsa Israel. Kita akan menemukan dalam kitab Yehezkiel bagaimana kerinduan hati Allah kepada umatnya, sekalipun memang Allah tidak suka dengan pelanggaran bangsa Israel, tetapi Allah memberikan pemulihan bagi bangsa Israel. Yehezkiel pasal 34 ini merupakan satu perikop yang panjang membicarakan Allah sebagai gembala umatnya, Allah sebagai gembala bagi bangsa Israel. Perikop ini adalah perikop yang terlihat polanya di pasal 34 ini, di mana 10 ayat pertama membahas tentang gembala kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel sendiri. Mereka dihakimi Tuhan karena mereka adalah gembala yang gagal menggembalakan bangsa Israel. Mereka adalah gembala yang membawa Israel kepada kehancuran. Maka pada ayat 11 sampai ayat 16 adalah bagaimana harusnya gembala yang sejati. Tuhan mengatakan, kalau begini tidak bisa lagi, aku sendiri yang akan menggembalakan bangsaku, yaitu bangsa Israel. Metafora gembala dan domba muncul dari konteks kehidupan dan perekonomian bangsa itu, di mana bangsa itu sangat bergantung pada peternakan dan pertanian, yaitu merupakan budaya Timur kuno. Pada zaman itu, banyak masyarakat yang bergantung pada hasil peternakan sebagai sumber kehidupan mereka. Sebutan gembala untuk para pemimpin merupakan hal yang tradisional dalam penggunaan Timur dekat kuno, yaitu kata menggembalakan diartikan sebagai memerintah. Pada bagian ini, pada ayat 11 sampai 16, Allah menyatakan bahwa Dia akan mengambil alih tanggung jawab gembala-gembala yang melalaikan tugasnya. Kita melihat sebagai kata kunci di dalam bagian ini bahwa Allah sang gembala akan mencari. Ini merupakan sebuah janji bahwa masa depan umatnya dijamin oleh Allah sendiri. Umatnya bukan hanya diselamatkan dari kerakusan para gembala-gembala yang gagal, yang melalaikan tugasnya, tetapi juga dari pembuangan dari Babel. Umatnya yang mengalami kengerian oleh karena hukuman atas perbuatan mereka, namun secara menakjubkan Allah akan mengambil peran sebagai gembala sejati dan mengambil kembali kawanannya. Allah akan mengumpulkan bangsa Israel dari pembuangan dan memulihkan kehidupan mereka. Sekalipun para gembala telah mengecewakan kawanan domba dan para raja telah mengecewakan bangsa Israel, namun raja dan gembala sejati yang adalah Allah, Ia akan mengambil alih dari
pemimpin manusia dan memulihkan pemerintahan ilahi yang sejati. Sistem pemerintahan yang dimaksud di sini adalah sistem pemerintahan teokrasi, di mana Allah sendiri yang akan memerintah umatnya. Inilah yang menjadi ciri khas bangsa Israel. Allah akan memimpin umatnya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana pemerintahan Allah, Sang Gembala sejati, yang menggembalakan umatnya, menggembalakan bangsa Israel, ditandai dengan dua hal. Yang pertama, Allah akan mencari dan mengumpulkan umatnya. Ini jelas kita lihat pada ayat yang 11 sampai ayat 13a. Pertama-tama, Allah akan melakukan tindakan penyelamatan dan pengumpulan kawanan domba yang tercerai-berai. Allah menggunakan metafora gembala dan domba. Seperti seorang gembala, Allah mengidentifikasi dirinya sebagai gembala sejati. Hal ini menggambarkan hubungan yang intim, yang dekat antara Allah dengan umat Israel, Sang Gembala sejati. Sang Gembala sejati akan mencari domba yang hilang dan membawa mereka kembali. Tindakan Sang Gembala ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kasih dan kepedulian bagi domba-dombanya. Dengan demikian, Allah akan mengumpulkan umatnya dari kecerai-beraian mereka dan menjaga keamanan mereka. Allah akan mencari dan mengumpulkan kembali bangsa Israel dari pembuangan Babel. Ini merupakan nubuatan pemulihan fisik dan spiritual bagi bangsa Israel yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Sebab gembala-gembala yang dipilih Allah telah gagal dan melalaikan tugas mereka sebagai gembala. Bapak Ibu yang terkasih, metafora domba adalah salah satu metafora utama mengenai manusia di dalam Alkitab. Tidak kurang dari 400 kali umat manusia disebut sebagai kawanan domba, sementara Allah disebut sebagai gembala. Dalam hal ini kita perlu tahu bahwa ketika metafora bangsa Israel sebagai domba, sesungguhnya itu tidak kurang dari sebuah metafora yang menggambarkan mereka adalah bangsa yang lemah. Di ayat 12, domba yang tercerai-berai perlu ditemukan karena mereka cenderung kabur. Inilah sifat domba. Pada ayat 14 menekankan pentingnya membawa domba ke padang rumput yang hijau karena mereka tidak bisa mencari makanan mereka sendiri. Dan pada ayat yang ke-16 menggarisbawahi bahwa yang luka dan yang sakit domba harus diobati karena mereka sering terjebak atau jatuh dan tidak menyadari bahaya. Secara keseluruhan, domba melambangkan kelemahan dan ketidakmampuan. Tidak seperti binatang yang lainnya yang memiliki insting untuk bertahan. Inilah gambaran bangsa Israel. Metafora sebagai domba yang lemah ini diberikan kepada bangsa Israel, di mana bangsa yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Allah, Sang Gembala. Bapak Ibu yang terkasih, demikian kita juga sebagai orang percaya adalah sebagai domba-domba Allah. Sifat-sifat kelemahan dari domba-domba itu dimiliki oleh setiap kita. Domba yang membutuhkan Sang Gembala yang mencari dan menyelamatkan kita. Seperti domba yang lemah dan cenderung tersesat, kita perlu bimbingan Sang Gembala. Domba yang tidak dapat mencari makanannya sendiri, kita perlu Sang Gembala untuk senantiasa memelihara kehidupan domba-dombanya. Sang Gembala yang mencari dan mengumpulkan umatnya akan menggembalakannya dengan sangat baik, sebab Allah adalah gembala sejati. Hal itulah yang akan kita lihat dalam poin yang kedua, di mana Allah menggembalakan umatnya. Cara Allah menggembalakan umatnya jelas terlihat pada ayat yang 13b sampai ayatnya yang ke-16. Bagian yang kedua ini adalah berbicara tentang bagaimana Sang Gembala sejati menggembalakan dengan benar domba-dombanya, dengan menyediakan kebutuhan mereka, dengan memberikan perhatian kepada domba-dombanya, dan melindungi serta merawat domba-dombanya.
Sebagaimana sang gembala sejati menggembalakan domba-dombanya, hal ini menggambarkan cara Tuhan memelihara umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya kita melihat bagaimana gambaran bangsa Israel sebagai domba yang lemah. Maka domba itu sungguh membutuhkan sang gembala. Bangsa itu membutuhkan Allah yang memelihara mereka. Demikian juga Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki sifat domba yang lemah. Sifat dari kedombaan kita, jelas-jelas kita membutuhkan sang gembala. Kita membutuhkan sang gembala untuk memimpin hidup kita. Ya, meskipun memang kita tidak dipimpin secara langsung oleh Allah, tetapi jika kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan adalah sumber dari 3 otoritas yang menggembalakan kita. Yang pertama, keluarga. Orang tua adalah gembala yang pertama yang memberi arahan dan melindungi anak-anaknya. Yang kedua, gereja. Pelayan-pelayan gereja seperti diaken dan penatua berfungsi sebagai gembala rohani bagi umatnya. Dan yang ketiga, negara. Pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan juga merupakan bagian dari struktur penggembalaan yang telah diberikan Tuhan untuk berotoritas menggembalakan umatnya. Kita tidak bisa menghindari hidup di bawah otoritas ini. Namun karena dunia ini telah rusak, seringkali kita mengalami krisis kepemimpinan. Kita mengalami krisis penggembalaan. Jadi penting untuk melihat peran gembala yang diberikan kepada manusia dalam konteks dunia yang tidak sempurna ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada ayat yang ke-16, ini merupakan kontras dari ayatnya yang keempat, di mana pada ayat yang keempat dijelaskan bagaimana gembala-gembala yang gagal, yang melalaikan tugasnya. Ini merupakan kecaman bagi gembala-gembala yang gagal. Dikatakan demikian, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dan di ayat yang ke-16 kita akan melihat kontras dari sang gembala yang gagal dan gembala yang sejati. Gembala yang sejati akan berbuat sedemikian di ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jelas kita lihat Bapak Ibu, kontras antara sang gembala yang gagal dan juga gembala sejati yang akan mencari, yang akan membalut domba-domba yang terluka, dan yang gemuk dan yang kuat akan diawasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Daud juga di dalam Mazmur 24 menggunakan metafora sang gembala dan domba. Ini menggambarkan bahwa bagaimana pemeliharaan Allah kepada Daud. Ia mengalami suatu hubungan yang intim dengan Allah, sang gembala hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sekalipun nubuatan ini untuk bangsa Israel akan janji pemulihan mereka dari pembuangan Babel, nubuatan ini juga digenapi dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menggenapi nubuatan ini dengan menjadi gembala yang baik, di mana sang gembala itu melindungi domba-dombanya, bahkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah penggenapan nubuatan Nabi Yehezkiel kepada sang gembala sejati, yaitu Yesus Kristus. Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik yang memelihara domba-dombanya. Sang gembala agung itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui Yehezkiel 34 kita melihat bahwa bagaimana
Sang gembala itu memelihara umatnya, memelihara dombanya. Sekalipun kontras tadi pada 10 ayat yang pertama, gembala-gembala yang gagal menggembalakan domba Allah, menggembalakan umatnya Allah. Tetapi kita memiliki gembala yang baik. Kita memiliki gembala yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dia yang akan memelihara, dia yang akan mengumpulkan, dia yang akan mencari kita yang tersesat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, gembala sejati itu memberikan otoritas kepada keluarga, kepada gereja, kepada pemerintah, bahkan kepada siapapun kita yang saat ini sedang dipercayakan untuk memimpin. Kita yang adalah gembala-gembala yang lemah, yang seringkali gagal, yang seringkali melalaikan tugas kita sebagai gembala. Tetapi melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, kita diajak untuk tunduk kepada Sang Gembala sejati. Kita adalah domba-dombanya. Kita perlu tuntunan Sang Gembala sejati untuk mengarahkan kita, untuk menguatkan kita, untuk memberikan kepada kita kuasa di dalam memimpin, di dalam menggembalakan, baik itu mungkin keluarga, atau mungkin di dalam pekerjaan kita, atau mungkin di dalam pemerintahan ini, atau mungkin kita sebagai pelayan-pelayan gereja. Kiranya kita terus bergantung kepada Sang Gembala sejati, Sang Gembala yang akan memelihara dan menggembalakan dombanya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, bahwa kami adalah domba-domba yang sesat, domba-domba yang hilang. Tuhan, kami saat ini mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau yang memulihkan kami, yang mengobati setiap luka-luka kami, yang menggembalakan kami. Sekalipun saat ini Tuhan mempercayakan kepada kami untuk memimpin dan menggembalakan domba-dombanya Allah, kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kepada kami kekuatan, hikmat, supaya hari demi hari kami terus memimpin dan menggembalakan umatnya Allah sesuai dengan kehendaknya Sang Gembala sejati di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.